Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-156. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam kesibukan mempersiapkan tempat serta bekal untuk tinggal beberapa lama di kaki Gunung Merapi, di malam hari mereka menyempatkan diri untuk melihat-lihat padepokan itu. Tetapi apa yang mereka lihat hari ini dan sepekan kemudian sama sekali tidak ada perubahannya. Paksi Pamekasan pun masih belum sempat melihat adiknya di antara para cantrik di padepokan itu. Apakah anak-anak muda itu yang berada di padepokan dipisahkan dari para cantrik yang lain? Desis Paksi Pamekasan. Mungkin saja, Paksi. Ki Gede Lenglengan bermaksud agar anak-anak muda itu tidak terpengaruh oleh siapapun selain guru-guru mereka, bahkan oleh para putut dan cantrik dari padepokan itu sendiri. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun sebenarnya lah bahwa Paksi Pamekasan itu menjadi semakin cemas terhadap adiknya. Semakin terpisah anak muda itu dari sesamanya, maka cakrawala wawasannya pun menjadi semakin sempit pula. Namun Wijang dan Paksi Pamekasan tidak mudah menyerah. Dari hari ke hari mereka masih saja mencari jalan untuk dapat bertemu. Setidak-tidaknya mengetahui di manakah adik Paksi Pamekasan itu disimpan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Ajar Permati, Wijang dan Paksi Pamekasan memang harus bersabar. Mereka tidak boleh kehilangan kendali diri. Sedikit saja mereka tergelincir, maka akan sama saja artinya bahwa mereka masuk ke dalam sarang serigala yang ganas. Dalam pada itu ketika Wijang dan Paksi Pamekasan sedang beristirahat, setelah menanam batang ketela pohon di pematang ladang mereka, Ki Ajar Permati ikut duduk pula bersama mereka. Namun tiba-tiba saja sikap Ki Permati itu menjadi bersungguh-sungguh. Katanya, "Angger Paksi, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tawarkan kepadamu." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Dengan nada datar ia pun bertanya, "Apa Ki Ajar?" "Aku sudah menjadi semakin tua. Sebelum kau datang, aku sudah merasa putus asa bahwa hidupku akan sia-sia. Namun tiba-tiba kedatanganmu telah memberikan harapan bagiku." "Apakah maksud Ki Ajar?" "Angger Paksi, serba sedikit aku mempunyai ilmu yang ketika aku membuka sebuah padepokan kecil, aku turunkan kepada beberapa orang muridku. Tetapi mereka sekarang sudah punah. Tidak seorang pun yang masih hidup karena pengkhianatan Lenglengan yang jahat itu." Ki Ajar Permati itu pun berhenti sejenak. Kemudian Ki Ajar itu pun melanjutkannya. "Dengan demikian, maka ilmu yang aku wariskan kepada mereka itu pun telah ikut lenyap bersama mereka. Sehingga jika aku meninggal kelak, maka dari hidupku ini tidak akan ada yang tersisa." Ternyata dalam keputusasaan itu aku bertemu dengan Angger Paksi.
Jika saja Angger tidak berkeberatan, aku ingin menopang sisa-sisa hidupku kepadamu. Setidak-tidaknya, Angger Paksi sendiri akan pernah mengatakan di dalam hati bahwa ada beberapa unsur gerak Ki Ajar Permati yang tertinggal di dalam diri Angger. Paksi Pamekasan memandang Ki Ajar dengan kerut di dahi. Dengan ragu-ragu Paksi Pamekasan pun bertanya, "Ki Ajar akan memberi kesempatan kepadaku untuk mewarisi ilmu Ki Ajar?" Jika Angger Paksi tidak berkeberatan, "Tentu tidak, Ki Ajar. Justru aku akan sangat berterima kasih bahwa Ki Ajar berkenan untuk memberikan bimbingan ilmu kepadaku. Karena aku telah kehilangan semua muridku, maka Angger akan menjadi satu-satunya muridku. Aku tahu bahwa saat sekarang ini Angger telah memiliki ilmu yang tinggi, namun mungkin ilmuku akan dapat melengkapinya. Tentu saja segala sesuatunya harus disesuaikan agar tidak justru menimbulkan persoalan di dalam diri Angger." "Terima kasih Ki Ajar, aku mengucapkan terima kasih. Tetapi tentu saja dalam keterbatasan waktu, tentu Angger tidak akan dapat terlalu lama tinggal di sini karena tugas Angger membebaskan adik Angger itu." "Iya Ki Ajar. Tetapi Angger sudah mempunyai landasan bekal yang cukup. Karena itu, maka hanya yang terpenting sajalah yang akan aku titipkan kepada Angger." "Aku bersedia Ki Ajar. Aku akan menjalani semua laku yang Ki Ajar perintahkan tanpa melupakan tugas yang aku emban sehingga aku sampai di tempat ini." "Jika Angger bersedia, besok kita akan dapat mulai. Di siang hari kita mempunyai banyak waktu luang. Di malam hari, Angger dan Pangeran Benowo akan sering berada di sekitar padepokan itu. Kecuali pada waktu-waktu tertentu, Angger akan mengamati padepokan itu di siang hari." "Ya Ki Ajar." "Semuanya itu tentu saja dengan izin Pangeran Benowo." Wijang menarik nafas panjang. Dengan ragu-ragu Wijang pun berkata, "Kenapa Ki Ajar tidak sekaligus memberi kesempatan kepadaku?" Ki Ajar tertawa. Katanya, "Apa yang dapat aku lakukan terhadap pangeran? Pangeran telah memiliki lebih dari apa yang aku miliki." "Itu agak berlebihan Ki Ajar. Tetapi seandainya demikian, maka tidak semua yang Ki Ajar miliki telah aku miliki. Mungkin ada yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi." "Jika pangeran menghendaki, baiklah, kita akan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan di sela-sela ilmu kita masing-masing yang dapat memberikan arti bagi ilmu kita." Dengan kesepakatan itu, maka Ki Ajar Permati minta Paksi Pamekasan untuk datang ke tempat tinggal Ki Ajar setiap hari, demikian matahari terbit. "Jika pangeran menghendaki, silahkan pangeran juga datang." "Aku juga akan datang Ki Ajar. Tidak ada batas waktu untuk menambah ilmu dan pengetahuan." "Pangeran benar. Karena itu, aku persilahkan pangeran untuk datang. Mungkin akan memberikan arti pula bagi Angger Paksi." "Baiklah Ki Ajar, besok kami berdua akan datang. Pada saat matahari terbit, kami berdua sudah akan berada di tempat tinggal Ki Ajar." "Aku akan menunggu. Kita akan mempergunakan waktu sampai matahari naik ke puncak. Kemudian, kita akan melakukan tugas-tugas kita yang lain." Demikianlah, maka pada hari berikutnya, Paksi Pamekasan dan Wijang telah datang ke tempat tinggal Ki Ajar Permati pada saat matahari terbit.
tetapi mereka tidak menemukan Ki Ajar di dalam gubuknya. Namun ketika mereka mencarinya di bagian belakang tanah garapan Ki Ajar, mereka menemukan Ki Ajar Permati duduk di atas sebuah batu yang besar. Keduanya pun melangkah mendekatinya. Sambil mengangguk hormat, Paksi Pamekass pun berkata, "Ki Ajar, aku telah datang." Ki Ajar yang duduk di atas batu itu pun tersenyum. Kemudian ia pun bangkit berdiri dan meloncat turun. "Terima kasih atas kesediaan kalian berdua untuk datang pagi ini," berkata Ki Ajar sambil mengangguk hormat pula. "Kamilah yang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Ajar untuk membimbing kami," sahut Paksi Pamekass. Ternyata Ki Ajar kemudian tidak mempersilahkan Pangeran Benowo dan Paksi Pamekass untuk singgah di gubuknya. Tetapi Ki Ajar Permati itu telah mengajak Wijang dan Paksi Pamekass untuk masuk ke dalam hutan. Mereka pun kemudian berhenti di sebidang tanah yang agak luas di bawah 3 batang pohon raksasa. Nampaknya Ki Ajar Permati telah membersihkan sebidang tanah itu dari pohon-pohon yang lebih kecil serta gerumbul-gerumbul perdu. Pada pohon-pohon raksasa itu terdapat beberapa batang bambu yang menyilang dan terikat pangkal ujungnya dengan pohon-pohon raksasa itu. Beberapa patok bambu petung yang utuh yang ditanam tegak lurus dengan ketinggian yang tidak rata. Di sana sini terdapat berbagai macam alat-alat yang lain. Beberapa utas tampar serabut kelapa tampak bergayutan pada dahan-dahan pohon-pohon raksasa itu. "Aku tidak membuat sanggar yang lebih baik dari sanggar ini, Pangeran," berkata Ki Ajar Permati setelah mereka berdiri di antara ketiga batang pohon raksasa itu. "Satu sanggar terbuka yang sangat memadai," desis Pangeran Benowo. "Setelah aku kehilangan padepokanku serta sanggar yang aku buat secara khusus di padepokan itu, maka untuk tetap menjaga kemampuan diri, aku telah membuat tempat ini menjadi seperti sebuah sanggar yang sangat sederhana. Tetapi sanggar ini sangat menarik, Ki Ajar," berkata Paksi Pamekass. "Karena aku tidak dapat membuat yang lebih baik, maka kita akan memakai sanggar apa adanya itu. Disinilah setiap hari kita akan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan terbaik dari ilmu kita masing-masing. Aku akan sangat bersyukur jika aku dapat menitipkan sekedar ilmu kepada Angger Paksi, sehingga tidak akan lenyap begitu saja di telan waktu. Apalagi jika Pangeran Benowo sudi memperkaya kemampuannya yang sangat tinggi itu dengan ilmu yang aku miliki." "Aku sudah bersedia, Ki Ajar." Demikianlah. Maka sejenak kemudian mereka telah memasuki satu suasana yang sangat bersungguh-sungguh. Ternyata Ki Ajar Permati telah benar-benar mengangkat Paksi Pamekass sebagai muridnya. Karena itu, maka Ki Ajar pun tidak segan-segan menurunkan segala kemampuannya kepada Paksi Pamekass. Sementara itu, Ki Ajar pun sama sekali tidak berkeberatan dengan keberadaan Pangeran Benowo di sanggarnya. Menurut pendapat Ki Ajar, Pangeran Benowo yang mumpuni itu justru akan berarti sekali bagi kemajuan Paksi Pamekass. Apalagi kesediaan Pangeran Benowo untuk melengkapi ilmunya dengan ilmu yang tersimpan di dalam diri Ki Ajar Permati. Dengan demikian, Ki Ajar Permati pun merasa bahwa ilmunya masih akan tetap mengalir
meskipun pada suatu saat ia harus kembali menghadap kepada penciptanya. Di hari-hari pertama, Ki Ajar Permati telah melihat bahwa Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan sudah terbiasa berlatih bersama. Ketika hal itu ditanyakannya, maka Pangeran Benowo pun menjawab, "Kami berasal dari padepokan yang sama, padepokan di hutan Jabung, di bawah pimpinan Ki Panengah dan Ki Waskita." Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Dengan demikian maka jalan yang akan ditempuhnya menjadi semakin lapang. Meskipun Ki Ajar Permati mengetahui bahwa landasan dasar ilmu mereka berbeda-beda, tetapi nampaknya sudah beberapa lama keduanya saling menyesuaikan diri. Dari hari ke hari, Paksi Pamekasan pun menjadi semakin dalam menekuni latihan-latihan di bawah tuntunan Ki Ajar Permati. Dengan hati-hati pula, Ki Ajar berusaha menempatkan ilmunya di antara ilmu yang telah dimiliki oleh Paksi Pamekasan sebelumnya. Sementara itu, Ki Ajar pun telah meyakini bahwa Pangeran Benowo telah memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Setiap hari Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo telah menghabiskan waktunya untuk menempa diri. Terutama Paksi Pamekasan telah menjalani berbagai laku untuk melengkapi ilmunya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ki Ajar Permati. Ternyata bahwa apa yang dilakukan Paksi Pamekasan itu sangat berarti baginya, bahkan berarti pula bagi Pangeran Benowo. Karena dengan demikian, maka unsur-unsur ilmu di dalam dirinya menjadi semakin beragam, sedangkan kemampuannya pun telah meningkat pula. Dalam pada itu bagi Paksi Pamekasan, bukan saja menjadi semakin kaya akan unsur-unsur gerak, tetapi tenaga dalamnya pun telah meningkat dengan pesat. Namun Paksi Pamekasan tidak sekedar tenggelam dalam latihan-latihan saja, tetapi ia sama sekali tidak melupakan tugasnya untuk mencari adiknya yang berada di padepokan itu. Hampir setiap malam, Paksi Pamekasan dan Wijang selalu mengamati padepokan itu. Bahkan beberapa kali mereka berhasil masuk ke dalamnya tanpa diketahui oleh seisi padepokan yang lengah itu. Karena mereka menganggap bahwa lingkungan mereka adalah lingkungan yang tidak dikenal oleh orang lain. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan dan Wijang masih belum pernah melihat kehadiran adik Paksi Pamekasan di padepokan itu. Bahkan keberadaan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu pun masih belum mereka ketahui pula. Bahkan bukan saja Paksi Pamekasan dan Wijang yang pernah memasuki padepokan itu, tetapi Ki Ajar sendiri telah ikut masuk pula ke dalamnya. Namun mereka masih juga belum menemukannya. Dengan demikian maka Paksi Pamekasan dan Wijang masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan dalam kegelisahannya, Paksi Pamekasan pun berkata, "Jangan-jangan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu tidak berada di padepokan ini?" "Mungkin saja Paksi, tetapi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apa yang kita lihat baru sebagian kecil dari seluruh isi padepokan itu. Apalagi bahan-bahan yang kita dapatkan dari Paman Haryowisoko sendiri memberikan isyarat bahwa adikmu berada di padepokan ini. Seperti yang pernah aku katakan, kau harus bersabar, Paksi. Aku tidak ingin terlambat Ki Ajar. Tetapi kau tidak dapat membelakangi kenyataan seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benowo bahwa Haryowisoko sendiri telah memberikan isyarat beberapa orang anak muda itu telah dibawa ke padepokan ini." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Pada hari berikutnya, Paksi Pamekasan dan Wijang tidak menunggu malam turun.
Lewat tengah hari, setelah keduanya mandi dan berbenah diri setelah menjalani laku atas petunjuk Ki Ajar Permati dalam usahanya meningkatkan ilmunya, Paksi Pambekas dan Wijang telah turun untuk mengamati padepokan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan ketajaman penglihatan mereka, keduanya melihat beberapa orang cantrik yang bekerja di sawah. Tetapi mereka justru mirip budak-budak yang diterjunkan untuk menjalani kerja paksa daripada cantrik-cantrik di padepokan. Dua orang yang membawa cambuk menunggui beberapa orang yang sedang memperbaiki parit yang membujur memanjang di bulat yang luas itu. Sekali-sekali orang-orang yang membawa cambuk itu telah mengayunkan cambuk mereka melecut orang-orang yang sedang bekerja itu. Tempat apa sebenarnya yang disebut padepokan Watu Kambang itu? Desis Wijang. Iya, nampaknya campuran antara sebuah padepokan tempat beberapa orang menuntut ilmu, sebuah penjara tempat pembuangan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang mereka namakan perjuangan, lapangan kerja paksa, sarang perampok dan penyamun serta ajang untuk mempersiapkan pemberontak-pemberontak yang tidak mengenal pribadi mereka sendiri. Wijang mengangguk-angguk, hampir di luar sadarnya ia pun berkata, nampaknya memang harus didatangkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan padepokan ini. Tetapi adikku akan dapat terbunuh karenanya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita harus meyakinkan apakah benar di padepokan ini terdapat anak-anak muda dari yang mereka sebut angkatan mendatang itu. Paksi Pambekas mengangguk-angguk. Dalam pada itu di tengah-tengah bulak, beberapa orang masih sibuk memperbaiki parit yang nampaknya tanggulnya longsor. Dua orang yang menunggui mereka agaknya orang-orang yang garang. Mungkin mereka pula lah yang telah ikut menghukum cambuk dengan rotan terhadap 5 orang yang melarikan diri dari pertempuran melawan orang-orang yang berada di penginapan itu. Untuk beberapa saat lamanya Paksi Pambekas dan Wijang mengamati mereka. Namun mereka tidak menemukan apa-apa yang dapat mereka pergunakan untuk menelusuri keberadaan adik laki-laki Paksi Pambekas itu. Kita harus berusaha dapat melihat sanggar mereka, berkata Paksi Pambekas tiba-tiba. Mungkin anak-anak muda itu tidak mendapat kesempatan untuk keluar dari barak mereka serta sanggar tempat mereka ditempah. Wijang menarik nafas panjang. Beberapa kali mereka sudah memasuki lingkungan padepokan yang terhitung luas itu. Mereka sudah melihat hampir semua bangunan yang ada di dalamnya. Mereka pun tahu di mana letak sanggarnya. Bahkan tidak hanya satu, tetapi ada beberapa sanggar tertutup dan sebuah sanggar terbuka yang luas dan lengkap. Sebuah sanggar terbuka yang memadai bagi sebuah padepokan yang besar. Ki Gede Lenglenganlah yang membuat sanggar-sanggar itu, berkata Ki Ajar Permati. Pada saat aku berada di padepokan itu, aku hanya mempunyai sebuah sanggar tertutup yang kecil. Demikian pula sebuah sanggar terbuka yang tidak terlalu besar. Aku pun tidak memiliki peralatan yang lengkap seperti Ki Gede Lenglengan sekarang. Namun Ki Ajar Permati pun mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh Ki Gede Lenglengan itu dilandasi dengan korban yang cukup banyak. Korban kecelakaan saat mereka membangun. Korban karena kebengisan orang-orang yang diserahi untuk mengawasi orang-orang yang bekerja, serta korban dari orang-orang yang ditugaskan untuk mencari dana bagi perjuangan mereka sejak Haryo Wisoko masih memimpin langsung gerakannya. Beberapa lama Wijang dan Paksi Pambekas
mengawasi orang-orang yang sedang memperbaiki parit di tengah-tengah bulak itu. Namun kemudian keduanya bergeser menjauh. Jantung mereka terasa menjadi tegang melihat orang-orang yang bekerja itu dicambuk dengan semena-mena. Di hari-hari berikutnya, Wijang dan Paksi Pamekasan menjadi semakin sering melihat-lihat padepokan itu di siang hari, meskipun dari kejauhan. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat orang-orang padepokan itu mengusung dua sosok mayat keluar dari pintu gerbang. Mereka membawa dua sosok mayat itu ke sebuah gumuk kecil agak jauh dari padepokan itu. Di gumuk kecil itulah kedua sosok mayat itu dikuburkan. Apalagi yang terjadi? Desis Paksi Pamekasan. Entahlah, tetapi di balik dinding padepokan itu ada sebuah dunia yang tentu terasa asing, karena isinya telah memutarbalikkan tatanan hidup sewajarnya. Sahut Wijang. Semakin sering mereka melihat peristiwa-peristiwa yang mengusik jantung, maka rasa-rasanya Paksi Pamekasan semakin tidak sabar lagi. Tetapi setiap kali Wijang dan Ki Ajar Permati telah memperingatkannya untuk bertindak dengan perhitungan yang matang. "Jangan mempersulit dirimu sendiri, Paksi," berkata Ki Ajar Permati. Paksi yang telah menjadi muridnya mengangguk hormat sambil berdesis. "Ya Ki Ajar, niatmu adalah membebaskan adikmu, bukan menyuruhkan dirimu sendiri ke dalamnya. Jika kau masih bebas di luar padepokan, masih ada kemungkinan untuk berbuat sesuatu. Tetapi jika kau tertangkap dan diikat pada patok kayu di depan bangunan utama padepokan itu, maka untuk selamanya kau tidak akan pernah dapat menolong adikmu itu." Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya. "Kau mengerti, Paksi?" "Aku mengerti, Ki Ajar." "Nah, ingat-ingat ini. Jika kau mulai kehilangan kesabaran, maka pertanda bahwa usahamu untuk menolong adikmu mulai disaput oleh awan yang kelam." "Aku mengerti, Ki Ajar." "Jika aku mengekangmu, bukan berarti aku menghalangimu." "Ya Ki Ajar, aku mengerti." Dengan demikian, betapapun jantung Paksi Pamekasan bergejolak, namun ia masih tetap berusaha untuk mengekang diri. Di hari-hari berikutnya, atas petunjuk Ki Ajar Permati, keduanya pun diminta untuk mengamati jalan keluar dari padepokan itu. Jalan untuk menembus sekat-sekat yang rapat yang memisahkan lingkungan itu dengan dunia di luarnya. "Kau dapat mengawasi mereka. Jika harus terjadi benturan, maka benturan itu hendaknya terjadi di luar sekat yang memisahkan lingkungan ini dengan lingkungan di luarnya. Jika sesuatu terjadi atas orang-orang mereka di dalam lingkungan ini, maka mereka akan menyadari bahwa telah ada orang yang lain yang memasuki lingkungan ini." Ki Ajar Permati berhenti sejenak, kemudian katanya, "Paksi, pekan ini aku akan pergi ke Pajang, kecuali untuk mendengar perkembangan keadaan di Pajang setelah Haryo Wisoko tertangkap. Aku juga memerlukan beberapa jenis bahan kebutuhan sehari-hari." "Ki Ajar, biarlah kami berdua saja yang pergi ke Pajang untuk melakukannya." Ki Ajar tersenyum, katanya, "Tidak, Paksi. Kau dan Pangeran Benowo akan mengawasi jalan keluar itu. Kalian dapat berbicara dengan 1-2 orang dari mereka untuk menanyakan apakah adikmu ada di padepokan itu. Tetapi jaga agar orang itu tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Orang itu harus kau serahkan kepada sekelompok orang yang kau percaya,
akan dapat menahannya sampai adikmu diketemukan. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ada kemungkinan lain untuk membuat seseorang tidak lagi dapat kembali ke tempatnya. Tetapi haruskah ia membunuh dengan semena-mena? Dalam kebimbangan itu, Wijang pun kemudian berkata, "Ki Ajar, kita bersama-sama pergi ke Pajang. Aku akan minta kepada Ayahanda untuk menyediakan beberapa orang terpercaya yang akan berada di luar sekat lingkungan ini. Mereka akan membuat landasan dari sebuah kekuatan yang setiap saat dapat digerakkan memasuki lingkungan ini." "Tetapi bagaimana dengan adikku itu, Wijang? Mereka tidak akan bergerak tanpa perintah yang kita berikan kepada mereka." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian Ki Ajar itu pun berkata, "Gagasan Pangeran Benowo dapat dimengerti, Paksi. Sekelompok prajurit itu akan berada di luar sekat. Tentu saja mereka tidak akan semata-mata datang dalam kesatuan keprajuritan, tetapi mereka akan datang dalam penyamaran sehingga tidak akan menarik perhatian. Sekelompok prajurit itu akan dapat menjadi kekuatan pendukung jika setiap saat kita memerlukannya." Paksi Pamekasan tidak segera menjawab. Dengan hati-hati Wijang pun menjelaskan, "Mereka akan dapat kita serahi orang-orang yang harus kita amankan jika kita tidak membunuhnya. 1-2 orang di antara mereka akan dapat menjadi penghubung dengan Pajang. Mereka pun setiap saat akan dapat kita gunakan untuk memasuki padepokan itu dengan paksa." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika rencana itu kita sepakati, maka rencana itu harus dilakukan dengan sangat cermat, sehingga yang terjadi bukan sebaliknya. Jika kehadiran mereka diketahui oleh Ki Gede Lenglengan, kita tidak tahu akibat apa yang akan dapat terjadi dengan angkatan mendatang itu." "Jangan terlalu cemas, Paksi. Anak-anak muda itu diperlukan sekali oleh Ki Gede Lenglengan. Karena itu, tentu ada usaha Ki Gede untuk melindungi mereka lebih dari yang lain-lain. Sementara itu, kita akan berbicara dengan para prajurit itu seorang demi seorang, agar mereka bertindak hati-hati jika mereka pada suatu saat harus memasuki padepokan itu." Paksi Pamekasan akhirnya mengangguk sambil berkata, "Baiklah Wijang, tetapi segala sesuatunya harus direncanakan dengan cermat." Demikianlah, maka di hari berikutnya, bukan hanya Ki Ajar Permati sajalah yang dengan hati-hati keluar dari sekat yang membatasi lingkungan yang terasing itu, tetapi juga Wijang dan Paksi Pamekasan. Mereka akan pergi ke Pajang untuk menyiapkan satu landasan untuk menghadapi sebuah padepokan yang agaknya mempunyai kekuatan yang cukup besar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.